Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Wahyuni Tias, JGB Angkatan 9 Kabupaten Trenggalek. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Sebelumnya, marilah kita ketahui tujuan pembelajaran khusus. JGB menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang pertama yaitu tentang coaching. Coaching adalah serangkaian kegiatan kolaborasi yang berfokus pada hasil yang dilaksanakan secara sistematis. Dalam hal ini, seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Selanjutnya adalah tentang paradigma berpikir coaching. Ada 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya yaitu pokok bahasan tentang prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Coach dan coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri, sedangkan coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Prinsip coaching yang selanjutnya adalah proses kreatif. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, dan memetakan serta menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Sistem AMO. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangkarsa, tuturi handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani memberikan kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan yang ada pada diri murid. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik adalah sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. 3 kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi si coachee sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan dirinya. Alur percakapan Tirta dalam coaching. T. Untuk tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sisi coaching. I. Untuk identifikasi. Menggali dan memetakan situasi yang terjadi pada diri coachee. R. Rencana aksi.
Coach membantu coachee memilih hasil pemikiran untuk dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Coachee berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah dicetuskan sebelumnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Siklus dalam supervisi pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum memahami modul ini, saya merasa sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikan coaching dengan baik. Selanjutnya, tertantang. Tertantang untuk lebih giat belajar dan memperbanyak praktik coaching, sehingga mempunyai dan menguasai keterampilan yang baik dalam coaching. Selanjutnya adalah saya merasa senang karena saya mampu melakukan praktik coaching dengan rekan CGP lain dalam rupal dan demonstrasi kontekstual. Yang terakhir adalah merasa optimis karena saya optimis kalau saya bisa mengaplikasikan praktik coaching di lingkup sekolah tempat saya bekerja kepada rekan sejawat. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama JGP untuk mempraktikkan proses coaching menggunakan alur cerita yang sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik itu sebagai coach, coachee maupun supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk coachee. Hal tersebut dimaksudkan untuk menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga mereka dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa bahwa kompetensi diri saya mulai berkembang. Hal tersebut ditandai dengan saya mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur cerita, baik sebagai coach, coachee maupun supervisor. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks JGP. Memunculkan pertanyaan kritis. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik dan juga mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-supervisi dan pasca-supervisi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Yang pertama, coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh terhadap terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Yang terakhir, menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal JGP. 1. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. 2. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama,
Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi yang dilaksanakan tersebut hanyalah demi menggugurkan kewajiban atau hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Pada saat itu, kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pasca observasi. Sehingga kegiatan tersebut dilakukan hanya sebatas untuk pemberian nilai kepada guru saja. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan kompetensi coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PJP, yaitu tentang faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja agar lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.